lebih lebih paham dan lebih tahu gitu ya. Itu harus sih, jadi nggak kita menganggap peserta lebih tahu, justru malah membuat kita nggak pede kalau kayak gitu ya. Ya. Lah udah tahu ngapain kita kasih tahu kan gitu. Jadi dianggapnya MM05 itu belum tahu gitu ya, Kak? Nah, Jadi kita betul. jelaskan Itu menjadi kita tambah pede Ini walaupun mereka dulu kan kita juga begitu menganggap MM03 itu sudah lebih paham dari kita kan gitu ya. Itu membuat kita lebih pede. Ya. gitu. Makasih ya. Jadi kegambar nanti harus gimana-gimananya nih. Itu Mbak Eka raise hand, kenapa itu? Apa Mbak? Teh Fuji mau nambahkan dikit sih, karena saya setuju sama yang disampaikan Mbak Irna tadi. Nah, sebagai peserta, kan waktu kemarin awal kita masuk di 04 itu kan disuruh menyiapkan buku setebal mungkin buat catatan selama 30 hari. Nah, kalau dari sisi saya, sisi peserta, itu kan ada bagian yang ketika kita masuk kelas itu kan ada yang dicatat gitu ya Teh Fuji. Kalau misalkan kelasnya itu hanya tanya jawab itu mungkin ada sisi bagian yang harusnya ilmunya bisa kita catat, itu barangkali bisa terlewat Teh Fuji. Jadi benar katanya Mbak Irna tadi, itu untuk materinya itu dijelaskan dulu, habis dijelaskan baru mungkin memancing atau lempar pertanyaan ke audien gitu. Oke, ya, makasih Kak Eka. Jadi lanjut. Teh Oke, Fuji kalau lanjut gitu ya. boleh dilanjut dulu. Teh Fuji tadi udah sampai slide berapa nih? Oke, masih di Wah, ini nomor loh. 1 ya. Masih di slide 1. Masih di slide 1. Mau lanjut ya. slide 2? Udah Nggak, bagus. lanjut dulu Pak. Ini karena yang ini kan perlu dijabarkan ini ya. Oke, lanjut ya. Ceritanya langsung ya. Makasih Kak Eka dan yang lain Tenur. Yuk lanjut yuk. Oke, itu kakak-kakak ya. Setelah kita tahu apa itu mastery, jadi kesuksesan bisnis adalah bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi sebuah perusahaan komersial gitu ya, memiliki fondasi atau fundamental tentang bagaimana kita menjalankan bisnis yang benar sehingga nanti kita tahu mana yang harus dilakukan agar bisnis kita bisa berjalan. Nah, kira-kira apa aja itu supaya bisnis bisa berjalan dengan benar. Jadi dalam area mastery ini kita fokus pada empat area ya, kakak-kakak ya, yaitu silakan dibaca di slide. Itu ada yang pertama adalah nah ini aku nggak pede kalau bahasa Inggris ini, destination mastery ya. Lalu yang kedua ada money, yang ketiga ada time, yang keempatnya ada delivery. Oke, kita akan bahas satu tentang destinasi. Kira-kira tujuan bisnis itu apa ya? Kenapa kita harus tahu bisnis kita tuh mau dibawa kemana? Gitu. Karena kalau ibaratnya gini kakak-kakak, kita kalau nggak, misalnya kita nih punya rencana, saya besok ingin jalan-jalan ke liburan ke suatu tempat. Nah, kira-kira kalau kita tidak menentukan tujuannya itu, kira-kira kita bisa sampai nggak ke tujuan itu? Kalau menurut kakak-kakak? Kita hanya bilang, saya ingin pergi ke suatu tempat gitu loh, tanpa menyebutkan tujuannya. Itu kira-kira bisa nyampe nggak? Bisa sampai nggak? Enggak, Bu. Oh iya, enggak ya. Ibaratnya, jadi kalau kita mau liburan tapi kita tidak tahu tujuannya di kemana, itu ya muter-muter. Itu kalau diibaratkan dalam bisnis, kalau kita hanya sekedar buka bisnis saja, tapi kita tidak mau tahu tujuannya mau kemana, itu ya sekedar jalan aja, menjalani aja gitu.
Gambarannya seperti itu. Jadi tapi bedanya kalau kita sudah punya tujuan, misal saya mau liburan ke Garut, ke Tarogong, ke Cipanas, itu nanti kita akan otomatis berpikir gitu loh. Kenapa saya harus ke Cipanas gitu loh? Kenapa kok saya harus ke Cipanas? Oh, karena saya ingin berendam air panas. Oh, karena saya ingin melenturkan otot-otot saya. Oh, karena saya lelah. Jadi pingin berlibur gitu. Karena kita tahu why-nya. Why-nya kenapa kita kok pingin ke Cipanas. Lalu kita akan berpikir bagaimana ya supaya saya bisa ke Cipanas. Oh, bisa jalan kaki, mungkin nyampainya bisa 5 tahun kemudian gitu ya. Oh, bisa naik sepeda, bisa nyampainya sebulan. Oh, bisa naik motor, nyampainya lebih cepat seminggu. Itu contoh aja teman-teman ya. Itu ibaratnya bisnis kita. Jadi kalau kita belum tahu tujuan bisnis kita mau dibawa kemana, nah itu kita muter-muter aja gitu. Itu gambarannya seperti itu gitu. Nah, disinilah perlunya kita mengetahui, mempunyai visi gitu, visi misi dan kalau Simon Sinek itu pernah mengungkapkan ya dalam bukunya 3 hal dalam hidup atau mungkin diterapkannya dalam bisnis ini ya, yang perlu kita lakukan sebelum kita mengeksekusi sebuah proyek itu 3 hal, yaitu why, how, lalu what. Sama seperti bisnis. Hal pertama yang perlu kita tentukan adalah visi misi kita. Kira-kira 3 tahun ke depan bisnis saya akan seperti apa? Kira-kira 5 tahun ke depan bisnis saya seperti apa? 10 tahun ke depan mau seperti apa? Kenapa kok mau bisnis seperti itu? Gitu ya teman-teman. Jadi tujuan bisnis ini sangat penting. Karena kalau kita mengetahui tujuan bisnis, arah bisnis, target atau goal bisnis yang akan kita tuju, kita akan semakin memahami bahwa suatu bisnis tidak akan berjalan baik tanpa adanya arah dan tujuan bisnis. Jadi bisnis teman-teman tidak akan melompat dari satu hal, lompatannya itu tidak akan besar kalau teman-teman tidak tahu gitu bisnis ini arah tujuannya mau dibawa kemana. Jadi kalau diibaratkan seperti pedagang di pasar ya teman-teman. Yang penting saya dapat untung sehari bisa 50.000, bisa cukup untuk makan, ya sudah gitu. Besok melakukan hal yang sama. Yang penting saya dapat keuntungan 50.000, ya sudah gitu. Tapi kalau seorang pembisnis itu yang tahu arah dan tujuannya itu pola berpikirnya tidak seperti itu. Mereka akan mencari tahu dulu why-nya. Sehingga nanti akan berpikir how-nya, lalu akan berpikir what-nya, bagaimana apanya gitu, bagaimana untuk mewujudkan visi misi dan goal-nya itu. Nah, itu perlu teman-teman pahami ketika teman-teman sudah tahu tujuan atau arah bisnisnya kakak-kakak ini mau dibawa kemana. Gitu ya. Lalu yang kedua, setelah kita tahu nih visi misinya, perusahaan kita akan dibawa kemana. Yang kedua tentang money. Gitu, money. Ini kadang-kadang kalau ngomongin tentang uang itu ya, apalagi perempuan itu matanya langsung cuan-cuan-cuan gitu ya. Nah, dalam money ini kita harus bisa memahami, membaca data bagaimana sebuah bisnis bisa berjalan dengan baik ketika pengelolaan keuangan dalam bisnisnya baik. Belum, Bu? Iya. Belum, Mbak. Belum, masih yang tadi. Salah pencet. Sorry. Masih yang itu. Pengelolaan uang
dalam bisnis yang baik ini akan menjadikan kita itu akan lebih bijak dalam membuat keputusan gitu ya. Jadi ketika kita membuat keputusan itu betul-betul berdasarkan data, tidak berdasarkan feeling gitu loh. Kebanyakan coba ini. Walaupun sebenarnya pola pikir bisnis seorang bisnis owner itu kan harus berani menerima resiko apapun. Tapi ketika kita sudah memahami tentang pengelolaan keuangan dalam bisnis, kita mengambil keputusannya berdasarkan data, tidak hanya mengandalkan rahmatnya Allah saja gitu ya. Oh, saya coba ini harapannya supaya profitnya berkali lipat gitu. Jadi kalau orang Indonesia bilang keberuntungan gitu ya, tidak seperti itu. Tapi ketika kita sudah memahami pengelolaan keuangan dengan benar, maka keputusan yang kita ambil itu lebih bijak dan lebih bisa dipertanggungjawabkan apapun nanti hasil dari keputusan itu gitu. Nah, ini merupakan salah satu area penting ya kakak-kakak, pengelolaan keuangan ini, karena bisnis kita akan kita fokuskan bagaimana supaya cash flow dalam perusahaan kita bisa berjalan dengan baik ketika kita memahami tentang proses pengelolaan keuangan ini. Kemudian lanjut di area berikutnya. Area berikutnya yaitu tentang time management. Nah ini ya mungkin Mbak Heni ya, aku juga nanti itu kalau operator itu harus bisa memunculkan pas ngebahas ini baru diklik ya. Ini munculnya memang satu-satu ya Mbak Hen? Iya, aku klik-klik nggak bisa malah ke situ. Tahu karena apa laptop aku atau kenapa ya? Ya jadi memang kayaknya timku tuh konsepnya jadi ketika 4 fokus area baru klik poin pertama, baru dia muncul dulu. Setelah aku jelasin, baru nanti lanjut ke poin kedua. Memang bertahap ya dibikinnya ya kayaknya ya. Langsung muncul langsung gitu Mbak Hen. Emang yang bikin siapa Teh Fuji? Timku. Itu urutan tadi mastery juga ya. 1, 2, 3, 4 dari bawah ke atas gitu ya. Ini juga salah ya. Penempatannya harusnya yang 3 itu di atas kan Kak ya. Harusnya dari atas ke bawah gitu ya. Teman-teman. Karena kalau lihat catatanku tuh kebalik loh. Iya itu kebalik ya, juga. Benar ya, kebalik ya, ini salah ya. Nanti biar aku revisi. Teh Fuji ini kan 10 slide ya? 10 slide, untuk satu slide ini berarti Teh Fuji harus membagi waktu sekitar 4,5 menit. 4,5 menit. Kalau misal memang ini rata nih, jadi harus dibaginya 4,5 menit. Tapi Teh Fuji lihat dulu dari 10 slide itu yang paling banyak kayak gini. Ini kan level 1 mastery kan ada poin 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang lain, yang slide lain kayak gini juga nggak? Ini lebih pendek. Banyak-banyak ya materinya dalam satu banyak slide-nya. banget nih yang 6 langkah ini. Nah ini kalau menurut teman-teman saya jelaskan detail atau cukup nanti Teh Fuji coba membaca ini. Ini kan sengaja memang dibuat itu supaya saya tidak terlalu banyak ngomong ya Kak. Enggak sih, ini buat patokan aja, buat poin-poin kayak kerangka gitu. Jadi Teh Fuji tahu next kita bicara apa gitu. Iya Waktu brand gak seberat itu ya catatan di itunya. Iya, tinggal translate doang ya Teh Nur ya. Iya. Dalam satu slide itu kira-kira waktu gitu. Jadi sudah ada di dalam memanage diri kita sendiri. Oh ini berarti berapa waktu yang kita luangkan dalam satu slide itu. Jadi mungkin kayak TikTok tadi nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa sih, kan karena kita cuma penyampai materi, nanti kan ada season sendiri kayaknya. Iya gitu.